Lah, ini kok pintunya nggak bisa dibuka? Ceklik-ceklik nggak kebuka. Liburan ke wisata Kunang-Kunang Resort, Uma Twin. Hai, assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah, besti online Uma semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat ngonten? Masih suka scroll-scroll FB? Nah, jadi ini ceritanya Sabtu kemarin, udah 1 minggu yang lalu ya, Uma tag videonya. Kami itu mau pergi menginap, ceritanya pindah tidur, pindah makan sementara aja ke daerah wisata Kunang-Kunang Bintan ya. Jadi sebelum pergi itu ayah jemput Uma di tempat kerja. Jadi Uma tuh nggak balik lagi ke rumah, langsung aja. Nah, ini kita lewat di salah satu vihara dan vihara terbesar se-Asia Tenggara. Nah, letaknya itu di kota Tanjung Pinang loh Besti. Oke, tapi kita nggak masuk ke dalam ya, karena kita bukan orang Buddha, kita Muslim. Jadi kita cuma lewat aja. Oke. Mau menuju ke wisata Kunang-Kunang Bintan itu, kita harus melewati dulu perbatasan antara kota Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan. Perbatasan itu ditandai dengan gerbang payung-payung ini loh Besti. Nah, kalau sudah lewat itu, berarti kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Bintan. Oke, perjalanan kali ini tuh dalam rangka ada kegiatan sekolah dari salah satu unit di Yayasan Bina Insan Sakinah tempat kami bekerja itu, tempat suami bekerja itu, mengadakan SD-nya itu mengadakan malam bina Iqman dan Takwa ya, mabit kelas 6. Jadi kayak perpisahan gitu. Tapi belum perpisahan sih. Kayak sebelum ujian itu mereka mabit dulu gitu kelas 6. Itu memang sudah agendanya seperti itu. Nah, tadi Uma mampir buat beli jajannya anak-anak dulu, buat beli jajan anak buah nih ya, cemilan. Karena biasa kalau di dalam penginapan itu kan nanti akan susah cari-cari cemilan kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu aman gitu stoknya. Nah, dia tuh nggak jauh ya. Kalau wisata Kunang-Kunang itu nggak nyampe ke pantai yang jauh itu nih, langsung kita belok kiri ya. Cuman masih di daerah Kawal. Kalau ke Bintan ini, Bintan dan Tanjung Pinang, paham lah ya daerah Kawal. Nah, itu nggak jauh ya. Kalau ke pantai itu biasa kan kita jauh tuh perjalanannya. Ini tuh nggak sampai jauh, cuma sekitar 25 menit gitu udah sampai lokasi. Ini lokasinya baru ya, baru dibuka untuk wisatawan lokal maupun interlokal ya, lokal maupun internasional, jadi dari luar gitu ya. Ini masih sama dengan wisata Agro Bintan yang di pantai itu, cuman ini katanya biayanya itu lebih minimalis gitu. Nah, lebih bersahabat. Kenapa dipilihnya di sini? Karena tempatnya itu lumayan luas, aulanya juga lumayan bagus. Kemudian ada kolam renangnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau ke pantai itu jauh juga bakalan ribet juga gitu. Uma tuh agak keberatan gitu kalau ke pantai, nanti berpasir-pasir, yang ribet itu kan pasti Uma juga. Walaupun anak-anak tuh ya, kalau yang namanya liburan itu mereka happy-happy aja, tapi emaknya itu kayaknya nggak bakalan happy deh, pasti lelahnya aja. Jadi udah kebayang lelahnya aja nih ngurusin bocil-bocil. Nah, pas sudah mau kita buka pintu itu, ternyata nggak bisa Besti. Ini kuncinya di scan-scan nggak bisa, di scan-scan nggak bisa. Udahlah jalannya jauh ya, dari resepsionis mau ke kamar itu lumayan jauh. Jadi balik lagi tuh, Uma bilangin kalau kuncinya nggak bisa dibuka. Nah, datanglah si abang-abangnya ini bantuin buka pakai kunci serapnya. Akhirnya kita itu dikasih kunci manual yang bukan pakai scan gitu, karena yang scan itu ternyata memang rusak. Jadi ini kamarnya baru katanya, baru dibuat, dan kami adalah pengunjung perdana di kamar ini. Tadinya kami tuh disiapin villa yang di seberang. Cuma karena kan memang niatnya anak-anak itu mau berenang, jadi kita minta diganti kamarnya itu yang dekat dengan kolam renang. Karena kan kalau jauh itu pokoknya udah kebayang ribetnya gitu kan. Tapi ini tempat tidurnya itu yang model single kayak gini. Nah, rencananya nanti mau Uma mepetkan aja gitu biar jadi satu gede, dan nggak apa-apa lah ya, Uma ayah tidur di bawah aja biar mereka tidur di atas. Nggak pakai tunggu lama-lama ya. Mumpung ini kolamnya masih sepi, padahal ini masih panas, sekitar jam 5 sore, anak-anak itu langsung nyemplung.
siap berenang, lapar, nyantai-nyantai, mereka makan. Nah, tadi kan Uma tuh bawa nasi dari tempat kerja Uma, nasi catering Uma siang itu nggak sempat Uma makan. Jadi anak-anak itu si abang sama adik Ogan itu makan nasi catering. Sementara kami ajakin sih ditawarin makan di restoran, tapi mereka tuh nggak mau, pengennya santai-santai katanya di kamar. Ya udahlah biarin aja. Nah, jadi yang pergi makan ke restoran itu cuma Uma, ayah, dan adik twin aja. Ini menunya sederhana tapi lumayan dan sudah disiapkan memang sama pihak bukan hotel apa resort sih ini pokoknya gitulah ya. Nah, jadi sambil makan ini Uma mau bercerita sedikit. Kenapa ini disebut wisata kunang-kunang ya? Kunang-kunang resort. Karena katanya kalau malam-malam itu biasanya ada banyak kunang-kunang gitu. Nah, karena tempatnya ini kan memang dekat mangrove gitu ya, ada sungai itu di belakang itu tuh. Nah, di belakang restoran itu tuh pinggirnya itu tuh sungai dan ada panorama mangrove-nya. Uma tuh tadi nggak sempat kerikut ya pas sore, jadi kayak karena memang huru-hara. Jadi ya sudah malam itu nggak kelihatan gitu. Oke, selesai makan malam, ini lanjut Uma pergi keluar. Nah, karena tempatnya itu masih di dalam tempat yang ramai ya, nggak kayak biasanya kita pergi ke pantai, tempat yang sepi jauh dari pemukiman, dari rumah warga. Ini masih deket, jadi banyak masih jualan-jualan di tepi-tepi jalan. Jadi kita keluar dari lokasi resort itu, beli-beli cemilan. Seperti biasa Uma tuh pasti nyarinya buah kalau untuk nyemil. Terus Uma tadi beli es krim juga untuk anak-anak karena requestnya mereka. Mudah-mudahan aja sehat-sehat ya mereka balik dari sini, nggak kenapa-kenapa, nggak batuk, nggak demam gitu kan. Terus Uma nih keasaman, kecut matanya. Uma tuh tadi beli asam maram. Apa sih orang bilangnya asam paya? Kalian tahu nggak sih asam paya? Pokoknya di sini tuh ada. Tadi tuh Uma beli asam paya. Jadi makanya pas makan tuh mengkerut asam. Lanjut ke habis makan yang asam-asam, Uma makan es krim. Nah, kelanjutan dari video ini Uma buat di part kedua ya.